Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Delia Citra Sulistiawati yang akan memimpin berjalannya diskusi pada hari ini. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Dr. Cucun Sunaisi SPD MPD yang telah mengizinkan kami untuk mendiskusikan materi mengenai konsep pengelolaan pendidikan. Tentunya di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan dari kelompok 1. Yang pertama ada saya sendiri, Delia Citra Sulistiawati dengan NIM 2102497. Lalu ada Rifa Aini Mulyana dengan NIM 2104744. Lalu ada Sanita Febiantina dengan NIM 2105714. Lalu yang terakhir ada Firda Fajriati dengan NIM 2106136. Ini pokok pembahasan yang akan kelompok 1 bahas. Yang pertama ada konsep dasar pengelolaan pendidikan, proses manajemen pendidikan, perkembangan pemikiran manajemen pendidikan, dan yang terakhir masalah-masalah dan pemecahan masalah dalam manajemen pendidikan. Lalu untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada pematerian. Untuk pemateri pertama, saya serahkan kepada Saudara Firda Fajriati. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar pengelolaan pendidikan. Nah, pada kalimat pengelolaan pendidikan terdapat kata pengelolaan, yang mana bisa juga disebut dengan kata manajemen. Secara sistematis, kata manajemen ini berasal dari kata kerja to manage, yang mana berarti mengatur, mengurus, mengemudikan, mengendalikan, menangani, menjalankan, melaksanakan, dan memimpin. Nah, seiring dengan perkembangan, manajemen ini digunakan dalam setiap bidang organisasi, seperti organisasi pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, lembaga keagamaan seperti masjid, gereja, dan sebagainya. Dapat kita lihat terdapat beberapa pandangan para ahli yang menjelaskan mengenai manajemen dan juga manajemen pendidikan, seperti menurut Sondang pada tahun 1997 yang menjelaskan bahwa manajemen adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka mencapai tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Selanjutnya, menurut Saiful pada tahun 2005 mengemukakan bahwa manajemen pendidikan ialah penerapan ilmu manajemen dalam dunia pendidikan atau sebagai penerapan manajemen dalam pembinaan, pengembangan, dan pengendalian usaha dan praktek-praktek pendidikan. Nah, jadi intinya dalam segala aktivitas pengelolaan adalah administrasi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pendidikan adalah segala upaya yang mana untuk menerapkan kaidah-kaidah administrasi dalam bidang pendidikan. Dalam proses penyelenggaraan kegiatan pendidikan, tentu saja memerlukan adanya penanganan atau sebuah pengelolaan yang dimana di dalamnya itu sudah sistematis atau sudah terencana, sehingga berbagai sumber daya pendidikan dapat dimanfaatkan dengan cara optimal, yang mana tujuannya itu untuk mencapai efisiensi, efektivitas, serta produktivitas dari pendidikan itu sendiri. Adapun ruang lingkup manajemen pendidikan. Nah, ternyata di dalam manajemen pendidikan itu terdapat ruang lingkup yang cukup banyak. Ada 11 ruang lingkup dalam manajemen pendidikan. Yang pertama adalah manajemen kurikulum. Manajemen ini berkaitan dengan kegiatan tentang pendataan mata pelajaran yang diajarkan, waktu yang tersedia, jumlah guru serta pembagian jam pelajarannya, jumlah kelas, penjadwalan kegiatan belajar dan mengajar, serta buku-buku yang dibutuhkan. Yang kedua ada manajemen peserta didik. Manajemen ini tentu saja berkaitan dengan peserta didik, yang mana seperti kegiatan dalam penggalangan penerimaan siswa baru ataupun penempatan pembagian kelas pada siswa. Yang ketiga ada manajemen tenaga kependidikan. Nah, manajemen ini berkaitan dengan kegiatan penerimaan pegawai baru, mutasi, surat tugas, berkas-berkas tenaga kependidikan, upaya peningkatan sumber daya manusia ataupun kinerja dari pegawai itu sendiri.
Yang keempat, ada manajemen keuangan. Manajemen ini berkaitan dengan masuk dan keluarnya dana ataupun usaha-usaha yang dilakukan untuk menggali sumber dana di sekolah seperti dalam kegiatan koperasi dan sebagainya. Nah, yang kelima ada manajemen sarana dan prasarana. Manajemen ini berkaitan dengan pengadaan barang, dengan penggunaan barang ataupun tukar tambah maupun penghapusan barang. Nah, yang keenam ada manajemen administrasi perkantoran. Manajemen ini berkaitan dengan kegiatan kantor yang tujuannya agar memberikan pelayanan terbaik kepada orang yang membutuhkan serta berhubungan dengan lembaga. Nah, yang ketujuh ada manajemen hubungan dengan masyarakat. Manajemen ini tentu saja berkaitan dengan masyarakat seperti pendataan alamat orang-orang yang dianggap perlu, hasil kerjasama, ataupun program-program humas. Yang kedelapan ada manajemen unit-unit penunjang pendidikan. Manajemen ini berkaitan dengan kegiatan unit-unit penunjang seperti bimbingan konseling atau BK ataupun perpustakaan, UKM, pramuka, olahraga, kesenian, dan juga sebagainya. Nah, yang kesembilan ada manajemen ekstrakurikuler. Manajemen ini berkaitan dengan kegiatan sekolah yang dilakukan di luar sekolah dan juga di luar jam pelajaran. Yang mana tujuannya itu untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh peserta didik, yang mana dapat berguna untuk mengembangkan potensi serta bakat yang ada di dalam diri siswa. Yang ke-10 ada manajemen layanan khusus pendidikan. Manajemen ini berkaitan dengan pelayanan khusus dari pendidikan itu sendiri seperti layanan antar jemput ataupun bimbingan khusus di rumah dan sebagainya. Nah, yang terakhir ada manajemen tata lingkungan. Manajemen ini berkaitan dengan tata ruang seperti pertamanan di sekolahnya itu seperti apa, kebersihannya, ketertiban sekolahnya, serta keamanan dan kenyamanan di lingkungan sekolah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Ripa, dipersilakan. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai proses manajemen pendidikan. Seperti yang kita tahu, bahwa administrasi merupakan inti dari segala aktivitas pengelolaan pendidikan. Proses manajemen pendidikan atau disebut juga fungsi manajemen itu pertama kali diperkenalkan oleh seorang industrialis Prancis bernama Henri Fayol pada awal abad ke-20-an. Henry menyebutkan ada 5 fungsi manajemen diantaranya yakni merancang, mengorganisir, memerintah, mengkoordinasi, serta mengendalikan. Dalam pendidikan, fungsi tersebut disesuaikan menjadi planning, organizing, staffing, coordinating, landing yang di dalamnya terdapat facilitating, motivating, dan innovating. Berikutnya ada reporting, dan terakhir controlling. Nah, untuk yang pertama yaitu planning. Planning adalah proses menetapkan sasaran dan tindakan yang perlu dilakukan untuk mencapai sasaran yang dituju. Kemudian, organizing adalah 2 orang atau lebih yang bekerja sama dalam cara yang terstruktur dan terintegrasi untuk mencapai sasaran spesifik atau sejumlah sasaran. Kemudian ada staffing. Staffing merupakan penyusunan personalia pada suatu instansi sejak dari merekrut tenaga kerja sampai pengembangannya pada usaha agar setiap tenaga memberi daya guna maksimal kepada instansi. Kemudian landing, yang dimana terdapat facilitating, motivating, innovating. Hal tersebut berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi kepada rekan kerja agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar yang tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula. Kemudian coordinating merupakan salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, percekcokan, kekosongan kegiatan, dan dengan jalan menghubungkan atau mencatukan dan menyelaraskan geobrakan sehingga tercipta kerjasama yang terarah dalam upaya mencapai tujuan instansi. Kemudian ada reporting. Reporting sendiri adalah penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan
pemberian keterangan mengenai segala hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi sebagai pertanggungjawaban kepada instansi. Kemudian ada controlling, sering juga disebut pengendalian yang berupa mengadakan penilaian, pengukuran, dan bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan rekan kerja dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan yang dimaksud dengan tujuan yang telah digariskan sebelumnya dalam instansi. Dari fungsi tersebut, didapat bahwa fungsi dari administrasi pendidikan ialah sebagai alat untuk mengalokasikan dan menggabungkan peran maupun fasilitas guna tercapainya tujuan pendidikan. Kemudian, bertumpu pada hal tersebut, administrasi pendidikan haruslah memperhatikan beberapa prinsip-prinsip berikut, di antaranya yang pertama, memprioritaskan tujuan di atas pertimbangan-pertimbangan pribadi dan mekanisme organisasi. Yang kedua, adanya koordinasi dan pembagian tanggung jawab. Dan yang ketiga, adanya penyesuaian tanggung jawab dengan karakter individu. Yang keempat, adanya pengakuan terhadap faktor-faktor psikologis manusia. Dan yang terakhir atau yang kelima, adanya relativitas nilai. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan perkembangan pemikiran manajemen pendidikan. Dalam perkembangannya, suatu pendidikan mesti tertata dan struktur dalam pelaksanaannya. Istilah manajemen tidak hanya digunakan dalam ilmu ekonomi dan bisnis semata, namun sudah merambah pada dunia pendidikan yang menjadi fondasi utama untuk mampu memecahkan masalah dengan solusi yang maksimal. Berdasarkan pada keyakinan akan salah satu filsafat tersebut di atas akan melahirkan tahapan-tahapan praktek manajemen yang berbeda tentunya. Menurut George R. Terry, tahun 1986, halaman 67, membagi tahapan praktik manajemen antara lain. Yang pertama, manajemen partisipasi. Yang kedua, manajemen berdasarkan hasil. Yang ketiga, manajemen memperkaya pekerjaan. Yang keempat, manajemen prioritas produktivitas. Yang kelima, manajemen berdasarkan kemungkinan. Dan yang terakhir, manajemen pemanfaatan konflik. Pendidikan dengan manajemen tinggi memberikan stimulus terhadap termanajemen di dalamnya supaya multidisipliner sehingga memberikan feedback baik dan bermanfaat untuk lembaga pendidikan, masyarakat, negara, agama, budaya, bahkan untuk dirinya sendiri. Dari respon yang termanajemen. Namun, dalam prosesnya tetap saja memiliki kekurangan dalam pengembangan manajemen itu sendiri sesuai pendapat dan aliran yang dianut. Menurut Ellen Abenowitz tahun 2001 dalam Basri tahun 2010 mengklasifikasikan perkembangan pemikiran manajemen ke dalam 6 kategori sebagai berikut. Yang pertama, ada aliran manajemen klasik. Dalam perkembangannya, aliran ini muncul akibat kebutuhan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang produktif, efektif, dan efisien dalam memenuhi kebutuhan industri. Dengan kata lain, manusia menempuh pendidikan untuk terampil kerja, tentu sesuai perintah penguasa atau supervisor. Nah, yang kedua, ada aliran administrasi klasik. Aliran ini memfokuskan pada prinsip-prinsip manajemen daripada mencari cara usaha hidup baru. Nah, yang ketiga, ada aliran manajemen perilaku. Munculnya manajemen perilaku berkembang dari kurangnya aliran klasik yang beradaptasi dengan perubahan perilaku manusia dari hasil pendidikan untuk hidup.
Nah, yang keempat ada aliran manajemen kuantitatif. Nah, aliran ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama, manajemen sains. Yang kedua, manajemen operasi. Yang ketiga, sistem informasi manajemen. Nah, yang kelima ada aliran manajemen kontingensi. Aliran ini berkembang sesuai dengan penguasa atau manajer yang memanajemen lingkupannya dengan melakukan pendekatan sesuai situasinya. Nah, yang terakhir ada aliran manajemen kualitas. Aliran ini lebih menekankan pada manusia yang memiliki kompetensi yang mumpuni untuk kebutuhan suatu masyarakat, perusahaan, negara, industri, bahkan tenaga pendidik yang dilihat dari proyeksi loyalitas manusia itu sendiri terhadap amanah yang diembannya. Nah, sekian dari saya. Materi selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya masalah-masalah dan pemecahan masalah dalam manajemen kelas. Hollingworth dalam Maman Rasman 1999 halaman 191 sampai 198 menyatakan terdapat beberapa faktor atau sumber yang dapat menyebabkan timbulnya masalah-masalah yang dapat mengganggu terpeliharanya disiplin dalam manajemen kelas. Faktor-faktor tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori umum, yaitu masalah-masalah yang ditimbulkan oleh guru, siswa atau peserta didik, dan lingkungan. Yang pertama ada masalah yang ditimbulkan oleh guru. Contohnya seperti yang pertama ada guru membiarkan peserta didik berbuat salah. Yang kedua, lebih mementingkan mata pelajaran dibandingkan peserta didiknya. Lalu kurangnya menghargai peserta didik, lalu kurang adanya rasa humor saat keberlangsungan kegiatan pembelajaran di kelas, lalu kata-kata atau sindiran yang menimbulkan rasa malu si siswanya. Yang terakhir itu memberi tugas yang berat atau kompleks. Yang kedua ada masalah yang ditimbulkan oleh siswa. Nah, yang pertama contohnya seperti anak-anak yang suka membadut atau anak-anak yang suka berbuat aneh yang semata-mata untuk mencuri perhatian orang-orang yang berada di kelas. Lalu anak yang broken home, dan yang terakhir anak yang sakit. Lalu yang ketiga masalah yang ditimbulkan oleh lingkungan. Nah, di sini contohnya seperti lingkungan rumah. Lingkungan rumah tentunya keluarga. Dalam keluarga ini sering terjadi masalah seperti kurangnya perhatian dari orang tua. Si orang tuanya seperti sibuk dengan urusannya masing-masing, seperti bekerja dan lain sebagainya. Lalu lingkungan tempat tinggal, contohnya lingkungan kriminal atau lingkungan yang tidak sehat, seperti lingkungan yang banyak orang-orang yang merokok gitu. Jadi nantinya si anak bisa terbawa oleh lingkungan tersebut. Lalu lingkungan sekolah seperti kelemahan guru, kelemahan kurikulum, dan kekurangannya fasilitas yang ada di sekolah. Lalu yang terakhir itu lingkungan situasi sekolahnya sendiri, seperti adanya pergantian pelajaran, pergantian guru, atau suara yang ditimbulkan oleh suara bising, contohnya yang ditimbulkan oleh lingkungan sekitar sekolahnya tersebut. Lalu ada upaya pemecahan masalah yang terbagi menjadi 2 yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, upaya pemecahan masalah bersifat pencegahan. Nah, maksud dari pencegahan di sini itu dilakukan untuk meminimalisir masalah yang terjadi. Contohnya seperti jika kita seorang guru harus meningkatkan kesadaran diri sebagai guru. Contohnya meningkatkan rasa tanggung jawab dan rasa memiliki yang merupakan dasar bagi guru untuk melaksanakan tugasnya. Lalu upaya bersifat penyembuhan.
Contohnya seperti guru melakukan pertemuan dengan siswa lalu mengungkapkan tujuan, seperti guru memberikan pemahaman mengenai tata tertib sekolah dan memberitahu juga mana yang harus dihindari oleh si siswa tersebut. Contohnya menjauhi pelanggaran terhadap peraturan sekolah. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa kelompok 1 sampaikan. Mohon maaf bila banyak salah kata dalam pengucapannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.